Pernah nggak sih, kamu merasa lelah? Lelah yang bukan karena fisik, tapi lelah karena pikiran. Kamu merancang masa depan sedetil mungkin. Kamu susun rencana A sampai Z. Kamu khawatirkan rezeki esok hari, jodoh yang belum datang, atau karir yang macet. Kamu mencoba mengendalikan badai dengan tangan kosong. Rasanya sesak kan? Sobat, tahukah kamu, rasa lelah itu muncul karena satu kesalahan fatal yang sering kita lakukan. Tanpa sadar, kita sedang mencoba mengambil alih pekerjaan Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di rumah kita bersama, Ruang Hidayah. Tempat di mana kita belajar menata hati, menjernihkan pikiran, dan kembali menemukan jalan pulang menujunya. Sebelum kita masuk ke pembahasan yang mungkin akan menampar sekaligus memeluk hati kamu hari ini, jangan lupa tekan tombol like sebagai tanda syukur, share video ini ke orang yang sedang butuh ketenangan, dan subscribe agar kita bisa terus bertumbuh bersama dalam kebaikan. Tulis juga di kolom komentar, "Aku pasrahkan urusanku padamu ya Allah," sebagai doa kita bersama. Dan ada kabar baik untuk Sobat Hidayah yang ingin belajar lebih dalam. Saya mengajak kamu bergabung menjadi member khusus Ruang Hidayah. Di ruang khusus ini, kita punya segmen eksklusif bernama Bedah Kasus. Konsepnya sederhana tapi powerful. Kamu bisa kirimkan cerita atau masalah terberatmu via email. Tentu saja anonim atau rahasia. Nanti, saya akan buatkan video khusus untuk membedah solusi masalah tersebut dari sudut pandang Al-Quran dan tasawuf. Terima kasih untuk sahabat member yang kemarin sudah kirim email curhatannya untuk segmen Bedah Hati. Masya Allah, ceritanya sangat menyentuh dan menjadi pelajaran buat kita semua. Insya Allah Jumat ini kita bedah solusinya ya. Sobat Hidayah, hari ini kita akan merenungi sebuah nasihat emas dari Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitab Al-Hikam. Kalimatnya pendek, tapi daya ledaknya bisa meruntuhkan ego kita seketika. Beliau berkata, "Arih nafsaka minat tadbir." Istirahatkanlah dirimu dari kerisauan mengatur urusan. Sebab apa yang telah diurus oleh selainmu, Allah untukmu, janganlah engkau turut mengurusinya untuk dirimu sendiri. Pernahkah kamu berpikir bahwa sumber kecemasanmu selama ini bukanlah masalah yang besar, melainkan karena kamu tidak percaya pada Sang Pengurus? Sobat Hidayah, mari kita mulai perenungan ini dengan sebuah kejujuran. Pernahkah sobat merasa lelah yang teramat sangat, padahal sobat sedang tidak mengangkat beban fisik apapun? Tubuh sobat mungkin sedang duduk diam di sofa yang empuk atau sedang berbaring di atas kasur yang nyaman, tetapi napas terasa berat dan dada terasa sesak. Seolah-olah ada batu besar yang menghimpit ulu hati. Tahukah sobat, itu adalah tanda bahwa jiwa sobat sedang memikul beban yang seharusnya bukan menjadi tanggungannya. Kita seringkali menjalani hidup ini seperti seseorang yang sedang menaiki kereta api perjalanan jauh. Coba bayangkan sobat sudah membeli tiketnya, sobat sudah naik ke dalam gerbongnya, dan kereta itu pun sudah melaju kencang menuju tujuan. Namun, anehnya, sobat tetap berdiri atau duduk sambil menggendong tas ransel yang sangat berat di pundak sobat. Padahal, secara logika, kereta itu diciptakan dengan mesin raksasa yang kuat untuk mengangkut sobat beserta seluruh barang bawaan sobat. Mengapa sobat tidak meletakkan ransel itu di lantai atau di rak bagasi?
Mengapa sobat menyiksa diri sendiri dengan tetap memikulnya sepanjang perjalanan? Kereta itu tetap akan sampai ke stasiun tujuan, baik sobat menggendong tas itu dengan penuh penderitaan atau sobat meletakkannya lalu menikmati pemandangan di luar jendela dengan tenang. Dalam analogi ini, kereta adalah takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ransel berat itu adalah tadbir atau keinginan sobat untuk mengatur segala hal yang di luar kendali manusia. Kita seringkali merasa bahwa jika kita tidak memikirkannya sampai stres, jika kita tidak khawatir sampai tidak bisa tidur, maka hidup kita akan hancur. Itu adalah tipuan terbesar dari hawa nafsu dan setan. Ketahuilah sobat, rasa lelah batin itu muncul karena kita mencoba mengambil alih pekerjaan Tuhan. Kita ingin memastikan besok cuaca cerah, kita ingin memastikan rizki bulan depan aman, kita ingin memastikan orang lain menyukai kita. Padahal, semua skenario itu sudah tertulis rapi di Lauhul Mahfudz jauh sebelum kita dilahirkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menegaskan hal ini dengan sangat indah dalam Al-Quran. Mari kita simak dan resapi firman-Nya dalam surah Al-Hadid ayat 22. Ma asaba min musibatin fil ard ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. Artinya, tiada suatu bencana pun yang menimpa di bumi dan tidak pula pada dirimu sendiri, melainkan telah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfudz sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Ayat ini adalah tamparan kasih sayang dari Allah untuk kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala seorang berkata, "Hambaku, kenapa engkau begitu risau? Skenarionya sudah selesai ditulis, tinta sudah kering." Apa yang terjadi padamu hari ini bukanlah sebuah kebetulan yang harus engkau kendalikan secara panik, melainkan sebuah ketetapan yang harus engkau jalani dengan iman. Ketika kita sibuk melakukan tadbir, mengatur urusan yang menjadi hak Allah, kita sebenarnya sedang meragukan kemampuan Allah dalam mengurus hamba-Nya. Kita seolah berkata dengan sikap kita, "Ya Allah, aku tidak yakin Engkau bisa mengurus masa depanku dengan baik, jadi biar aku saja yang memikirkannya sampai kepalaku sakit." Na'udzubillah min dzalik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan teladan yang luar biasa tentang bagaimana sikap hati seorang mukmin. Beliau mengajarkan konsep tawakal yang murni, bukan tawakal yang setengah hati. Beliau mengibaratkan ketenangan itu seperti seekor burung. Simaklah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi berikut ini, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulih, larazaqakum kama yarzuqu at-tayr, taghdu khimasan wa taruhu bitana." Artinya, seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal, niscaya kalian akan diberi rizki sebagaimana rizki itu diberikan kepada burung. Mereka berangkat pagi hari dalam keadaan lapar dan pulang di sore hari dalam keadaan kenyang. Perhatikan elemen kejutannya di sini, Sobat Hidayah. Burung tidak memiliki lumbung padi, burung tidak punya tabungan di bank, burung tidak punya surat kontrak kerja. Burung hanya punya sayap untuk berikhtiar dan hati yang pasrah total kepada Sang Pencipta.
Burung tidak diam di sarang menunggu makanan jatuh dari langit. Ia terbang berikhtiar, tetapi ia terbang tanpa membawa beban kecemasan. Ia tidak terbang sambil berpikir, "Aduh, nanti kalau di pohon sana tidak ada ulat bagaimana? Kalau nanti hujan bagaimana?" Tidak, ia hanya terbang. Tugasnya hanya mengepakkan sayap, sedangkan urusan perut kenyang adalah urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu mengapa kita, manusia yang dibekali akal dan iman, justru lebih gelisah daripada seekor burung pipit? Mengapa kita membawa ransel kecemasan itu kemana-mana? Ibnu Athaillah mengingatkan kita, "Arih nafsaka minat tadbir." Istirahatkan jiwamu. Istirahat di sini bukan berarti tidur sepanjang hari atau malas bekerja. Istirahat di sini adalah istirahatnya hati dari rasa memiliki. Bekerjalah sekeras mungkin dengan tanganmu, berpikirlah secerdas mungkin dengan otakmu, tapi biarkan hatimu duduk bersimpuh di sajadah penyerahan diri. Jangan biarkan hatimu ikut memikul beban pekerjaan itu. Sobat, bayangkan betapa ringannya hidup ini jika sobat meletakkan ransel itu sekarang. Katakan pada diri sendiri, "Saya sudah berusaha, hasilnya terserah Allah. Jika sukses, itu karunia-Nya. Jika gagal, itu hikmah-Nya." Ketika sobat melepaskan keinginan untuk mengatur segalanya, saat itulah sobat akan merasakan kedamaian yang tidak bisa dibeli dengan uang berapapun. Itu adalah kedamaian dari keyakinan bahwa supir kehidupan kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala, tahu jalan terbaik menuju kebahagiaan, jauh lebih baik daripada peta buram yang kita pegang sendiri. Maka, mulai detik ini, letakkan beban itu. Biarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjadi Tuhan, dan biarkan kita menikmati peran kita sebagai hamba yang taat dan tenang. Sobat Hidayah, mari kita lanjutkan perjalanan batin kita. Jika di bagian sebelumnya kita belajar melepaskan beban mengatur dunia, sekarang mari kita bicara tentang akar ketakutan terbesar manusia, rizki. Jujurlah pada hati kecil sobat, seberapa sering sobat terbangun di tengah malam atau melamun di tengah keramaian hanya karena memikirkan besok makan apa, bagaimana bayar cicilan, bagaimana kalau kontrak kerja tidak diperpanjang. Kita seringkali merasa seolah-olah hidup ini adalah hutan rimba yang kejam, di mana jika kita lengah sedikit saja, kita akan mati kelaparan. Kita lupa atau mungkin pura-pura lupa bahwa kita tidak hidup sendirian di alam semesta ini. Ada penjamin yang tanda tangan kontraknya tidak pernah kedaluarsa dan janjinya tidak pernah ingkar. Coba kita renungkan sebuah ayat yang sering kita dengar, mungkin sering kita lihat kaligrafinya di dinding rumah, tapi jarang sekali kita izinkan maknanya menembus relung hati. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Hud ayat 6. وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. Artinya, dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi, melainkan Allah lah yang memberi rizkinya. Dan Dia mengetahui tempat berdiam binatang itu dan tempat penyimpanannya. Semuanya tertulis dalam kitab yang nyata, Lauhul Mahfuz. Perhatikan kalimatnya sobat. Allah Subhanahu wa Ta'ala menggunakan kata alallahi rizquha. Dalam bahasa Arab, kata ala bermakna kewajiban atau tanggungan.
Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Raja di Raja, telah mewajibkan dirinya sendiri untuk menanggung makan, minum, dan kebutuhan hidup setiap makhluk yang bernyawa. Bukan hanya manusia yang pintar mencari uang, tapi dabah, makhluk melata yang paling lemah sekalipun, cacing di dalam tanah yang gelap, ikan di dasar samudra yang hitam pekat, hingga bakteri yang tak terlihat mata, semuanya sudah punya jatah piring masing-masing yang tidak akan tertukar. Mari kita ambil contoh sederhana yang sangat dekat dengan keseharian kita di Indonesia. Sebuah filosofi hidup dari seekor cicak. Sobat pasti hafal lagu masa kecil tentang cicak, bukan? Coba perhatikan betapa ganjilnya skenario kehidupan seekor cicak. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan cicak dengan takdir hanya bisa merayap di dinding. Ia tidak punya sayap, jalannya lambat, dan ia hanya bisa menempel. Namun, tahukah sobat, apa makanan cicak? Makanan cicak adalah nyamuk, dan nyamuk itu bisa terbang. Nyamuk punya sayap, lincah, dan bisa bermanuver di udara. Secara logika matematika manusia, cicak seharusnya punah karena mati kelaparan. Bagaimana mungkin makhluk yang hanya bisa merayap memangsa makhluk yang bisa terbang? Jarak kemampuannya terlalu jauh. Tapi, apakah cicak pernah protes kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apakah cicak pernah demo dan berkata, "Ya Allah, ini tidak adil. Kenapa makananku punya sayap sedangkan aku tidak?" Tidak, sobat. Cicak tetap tenang dalam ketaatannya sebagai makhluk yang merayap. Ia diam, ia menunggu, dan ia yakin. Lalu apa yang terjadi? Nyamuk itu yang salah jalan. Nyamuk itu yang terbang mendekat ke arah cicak. Rezeki itu yang mendatangi pemangsanya. Bukan pemangsa yang mati-matian mengejar rezeki sampai stres. Pelajaran apa yang bisa kita ambil? Bahwa seringkali kita terlalu sibuk ingin menjadi nyamuk yang terbang ke sana kemari mengejar dunia. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh kita tenang dan istiqomah seperti cicak. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mengatur mekanismenya. Ketika sobat menjalankan apa yang menjadi kewajiban sobat, ikhtiar dan ibadah, maka apa yang menjadi jaminan Allah, rizki akan datang menghampiri, bahkan terkadang dengan cara yang tidak masuk akal. Nyamuk mendekati cicak. Sobat Hidayah, ini adalah sindiran halus namun tajam untuk kita. Cicak tidak pernah sekolah bisnis, tidak punya gelar sarjana, dan tidak punya koneksi orang dalam. Ia hanya punya insting pasrah kepada penciptanya. Tapi lihatlah, perutnya selalu kenyang. Lalu, bagaimana dengan kita? Kita diciptakan sebagai khalifah, makhluk paling sempurna, dibekali akal, hati, dan keterampilan. Apakah pantas kita meragukan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala? Jika binatang melata yang tidak menyembah Allah saja diurus rizkinya sedetail itu, apalagi sobat yang keningnya bersujud menyembahnya setiap hari. Sungguh ironis jika kita merasa Tuhan begitu besar saat kita berada di dalam masjid, tapi kita merasa Tuhan menjadi kecil dan tidak berdaya saat kita menghadapi tanggal tua atau saat dompet menipis. Keraguan kita terhadap rizki esok hari hakikatnya adalah penghinaan terhadap sifat Ar-Razzaq, Maha Pemberi rizki milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita seolah berkata, "Ya Allah, Engkau mampu menciptakan langit dan bumi, tapi sepertinya Engkau kesulitan memberiku makan besok." Na'udzubillah. Maka dari itu sobatku, berhentilah khawatir berlebihan. Khawatir tidak akan menambah rezekimu 1 rupiah pun.
tapi khawatir pasti akan mengurangi kebahagiaanmu hari ini. Rezeki itu sudah ditakar, tidak akan tertukar, dan tidak akan nyasar. Tugas kita bukan memikirkan hasilnya ada atau tidak. Tugas kita hanyalah bergerak menjemputnya dengan cara yang halal. Sisanya, biarkan sang pemilik gudang rezeki langit dan bumi yang mengaturnya untukmu. Percayalah pada manajer alam semesta ini, karena dia tidak pernah tidur dan tidak pernah lupa pada hambanya yang berserah diri. Sobat Hidayah, seringkali ketika kita mendengar nasihat untuk pasrah atau berhenti mengatur, logika manusiawi kita langsung memberontak. Muncul sebuah pertanyaan kritis di benak kita. Kak, kalau kita tidak memikirkannya, apakah kita harus diam saja? Apakah kita tidak perlu bekerja? Apakah kita hanya duduk di pojokan masjid menunggu uang jatuh dari langit? Nah, disinilah letak perangkap logika terbesar yang sering membuat kita salah paham. Mari kita luruskan persepsi ini agar kita tidak terjebak dalam kepasrahan yang salah atau yang sering disebut sebagai jabariyah, pasrah tanpa usaha. Ketahuilah sobat, Ibnu Athaillah dan para ulama arifin tidak pernah menyuruh kita untuk mematikan potensi diri atau berhenti bekerja, sama sekali. Nasihat arih nafsaka minat tadbir, istirahatkan dirimu dari mengatur, itu sasarannya adalah hati, bukan tangan. Ada perbedaan yang sangat besar dan mendasar antara ikhtiar dan tadbir. Ikhtiar adalah gerak fisik, keringat yang menetes, kaki yang melangkah, dan otak yang merancang strategi kerja. Itu wajib hukumnya. Sedangkan tadbir yang dilarang adalah gerak hati yang gelisah, cemas, dan merasa bahwa kalau aku tidak stres memikirkannya, maka ini tidak akan berhasil. Sobat Hidayah, tanganmu silahkan kotor oleh oli mesin. Kakimu silahkan pegal karena berjalan menjajakan dagangan. Matamu silahkan lelah menatap layar komputer untuk menyelesaikan laporan. Itu adalah bentuk ibadah sosial kita. Tetapi hatimu harus tetap duduk manis, bersih dan tenang, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Hatimu harus tetap leha-leha, bersandar pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Filosofinya begini, biarkan jasadmu berada di pasar yang riuh, tapi biarkan hatimu tetap berada di dalam masjid yang hening. Jangan dibalik, jangan sampai jasadnya di atas sajadah sedang sholat, tapi hatinya keluyuran di pasar memikirkan omset. Itulah yang membuat kita lelah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan sebuah rumus kehidupan yang sangat mengejutkan dan berlawanan dengan logika matematika manusia modern. Kita sering berpikir, kejarlah dunia mati-matian, maka kamu akan kaya. Tapi lihatlah apa kata baginda Nabi. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dengan sangat indah. Man kanatil akhiratu hammah, ja'alallahu ghinahu fi qalbih, wa jama'a lahu shamlah, wa atathu ad-dunya wa hiya raghimah. Artinya, barang siapa yang menjadikan akhirat sebagai tujuan utamanya, kegelisahan utamanya, maka Allah akan memberikan kekayaan dalam hatinya, menyatukan urusannya yang tercerai-berai, dan dunia akan datang kepadanya dalam keadaan tunduk, hina. Coba perhatikan frasa terakhir hadis tersebut. Wa atathu ad-dunya wa hiya raghimah. Dunia akan datang kepadanya dalam keadaan tunduk, terpaksa. Ini adalah elemen kejutan yang luar biasa. Logika kita mengatakan kita harus mengejar dunia agar dunia itu milik kita.
Tapi logika kenabian mengatakan, berpalinglah pada Allah, maka dunia yang akan mengemis kepadamu. Saat sobat fokus memperbaiki hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, saat sobat berhenti terobsesi pada hasil dan mulai menikmati proses ibadah dalam bekerja, dunia justru akan merasa hina jika tidak melayani sobat. Rizki akan datang mengejar sobat, peluang akan terbuka sendiri, dan orang-orang baik akan mendekat. Sebaliknya, jika sobat terjebak logika manusia, di mana sobat merasa harus memegang kendali penuh, maka sobat akan mengalami apa yang disebut dalam kelanjutan hadis tersebut, وَمَنْ كَانَتْ الدُّنْيَا حَمَّهُ. Barang siapa yang dunia menjadi kegelisahan utamanya, apa yang terjadi? Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjadikan kefakiran tepat di pelupuk matanya. Artinya, punya uang miliaran pun akan tetap merasa kurang, merasa miskin, dan takut bangkrut. Urusannya akan syattata alaihi syamlah, dicerai beraikan. Masalah satu belum kelar, muncul masalah lain. Keluarga berantakan, hati tidak tenang. Dan yang paling menyakitkan, dia tidak akan mendapatkan dunia kecuali sekadar apa yang sudah ditakarkan untuknya. Sudah capek mengejar, dapatnya segitu-gitu juga. Rugi bukan? Jadi Sobat Hidayah, mari kita ubah mindset kita mulai hari ini. Berhenti menjadi Tuhan bagi diri sendiri yang merasa harus mengatur segalanya. Jadilah hamba yang tahu diri. Bekerjalah dengan profesional sebagai bentuk syukur, tapi jangan gantungkan harapan pada pekerjaan itu. Gantungkan harapan hanya kepada yang memberi pekerjaan. Dunia itu ibarat bayangan. Jika sobat lari mengejar bayangan dunia, sobat tidak akan pernah bisa menangkapnya, dan sobat akan kelelahan. Tapi, jika sobat membalikkan badan dan berjalan menuju matahari, cahaya Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka otomatis bayangan itu akan mengikuti sobat dari belakang. Pilihlah, mau capek mengejar bayangan yang semu atau mau berjalan tenang menuju cahaya sambil diikuti oleh segala kebutuhan dunia. Pilihan ada di tangan, atau lebih tepatnya di hati sobat sendiri. Sobat Hidayah, di segmen ini saya ingin mengajak sobat untuk sejenak meletakkan logika, menanggalkan ego, dan berbicara dari hati ke hati. Coba ingat kembali, sudah berapa banyak malam yang sobat habiskan dengan mata terbuka menatap langit-langit kamar, sementara orang lain tertidur lelap? Sudah berapa liter air mata yang tumpah di atas bantal hanya karena memikirkan skenario-skenario buruk yang belum terjadi? Nanti kalau aku gagal bagaimana? Nanti kalau orang tuaku kecewa bagaimana? Nanti kalau aku tidak bisa membahagiakan pasangan bagaimana? Pertanyaan-pertanyaan itu terus berputar seperti kaset rusak di kepala kita, menggerogoti kebahagiaan yang seharusnya kita rasakan hari ini. Sobat, sadarkah kita bahwa di balik kecemasan yang berlebihan itu terselip sebuah sikap yang kurang ajar terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maaf jika bahasa saya sedikit keras, tapi ini untuk menampar diri saya sendiri juga. Saat kita bersikeras ingin mengatur segala detail hidup kita agar sesuai dengan keinginan kita, seolah-olah kita sedang berkata kepada Allah, "Ya Allah, tolong minggir sebentar, biar aku saja yang atur. Sepertinya rencanamu kurang rapi, sepertinya engkau tidak tahu apa yang aku butuhkan." Na'udzubillah min dzalik. Kita mencoba merebut kemudi kehidupan dari tangan Sang Pencipta, padahal kita tidak tahu peta, tidak tahu arah angin, dan tidak tahu di mana ujung jalan ini. Padahal
Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sebaik-baik perancang skenario. Dia telah memberikan janji yang sangat menenangkan bagi siapa saja yang berani melepaskan kendali dan menyerahkannya kepadanya. Mari kita renungkan firman Allah dalam surah At-Talaq ayat 3 bagian akhir. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ. Artinya, dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang dikehendakinya. Perhatikanlah kata kuncinya sobat, mencukupkan, hasbuhu. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak berjanji akan menuruti semua keinginan hawa nafsu kita, tetapi Allah berjanji akan mencukupkan apa yang kita butuhkan. Seringkali kita merasa kecewa karena kita meminta permen yang manis, tapi Allah memberi obat yang pahit. Kita marah, kita protes, padahal Allah tahu bahwa permen itu akan merusak gigi kita, sedangkan obat pahit itulah yang akan menyembuhkan kita. Tawakal adalah seni mempercayai bahwa pilihan Allah, meskipun terkadang tidak enak di awal, pasti akan berakhir indah pada waktunya. Ibarat seorang penumpang di dalam bus sobat, tidak perlu lari ke kursi depan dan merebut setir dari sopir hanya karena jalanan berkelok atau menanjak. Sobat cukup duduk tenang, percaya pada keahlian sopir dan menikmati perjalanan. Begitu pula hidup ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan pernah mencelakakan hambanya yang berserah diri. Dia mungkin akan membawamu melewati jalan yang terjal dan gelap, tapi percayalah, itu adalah jalan pintas menuju kebahagiaan yang tidak pernah sobat bayangkan sebelumnya. Maka nasihat saya untuk hati sobat yang sedang gundah gulana, berhentilah melawan arus takdir. Semakin sobat melawan, semakin sobat tenggelam dan lelah. Cobalah untuk mengapung, ikuti alirannya sambil terus berzikir. Biarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala menuntunmu ke tepian yang penuh dengan keajaiban. Izinkan Allah menjadi Tuhan yang sesungguhnya dalam hidupmu. Jangan ambil alih perannya. Cukupkan dirimu menjadi hamba dan nikmatilah kemesraan perlindungannya. Sobat Hidayah, sampailah kita pada titik akhir dari perenungan ini. Sebuah titik di mana kita harus berani mengambil keputusan besar untuk berdamai dengan hidup. Nasihat Ibnu Athaillah tadi, istirahatkanlah dirimu dari mengatur urusan, bukanlah ajakan untuk menjadi manusia yang pasif atau apatis. Justru, ini adalah kunci rahasia untuk membuka pintu keajaiban yang selama ini tertutup rapat karena ketidaksabaran kita. Seringkali, pintu rezeki, pintu jodoh, atau pintu solusi itu tidak terkunci. Hanya saja kita menariknya padahal tulisannya dorong, atau kita mendobraknya padahal tuan rumah sedang berjalan menuju pintu untuk membukanya. Mari kita gunakan analogi sederhana namun mendalam. Bayangkan sobat sedang bertamu ke rumah seorang raja yang sangat dermawan. Apa tugas seorang tamu? Tugas tamu hanyalah mengetuk pintu dengan sopan, lalu menunggu. Apakah pantas jika tamu itu berteriak-teriak, menendang pintu, atau mencoba masuk lewat jendela hanya karena sang raja belum membukakan pintu dalam hitungan detik? Tentu tidak. Itu adalah tindakan yang tidak beradab.
Begitu pula kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa dan ikhtiar kita adalah ketukan pintu. Sementara kapan dan bagaimana pintu itu terbuka, itu adalah hak mutlak Allah sebagai tuan rumah alam semesta ini. Jangan pernah memaksa mendobrak pintu yang belum waktunya terbuka, sobat. Karena bisa jadi di balik pintu itu ada bahaya yang belum sobat hadapi. Allah menahannya sebentar bukan untuk pelit, tapi untuk mempersiapkan sobat. Atau mungkin Allah sedang merenovasi ruangan di dalam sana agar menjadi istana yang indah saat sobat masuk nanti. Ketenangan sejati muncul saat kita sadar akan batasan ini. Kita hanya hamba yang memohon, bukan majikan yang memerintah Tuhan. Untuk memantapkan hati sobat agar tidak lagi gelisah memikirkan apa yang luput dari genggaman, mari kita pegang erat-erat wasiat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada sepupunya, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan Ibnu Majah. Sebuah kalimat sakti yang seharusnya menghapus air mata kesedihan kita seketika. Wa'lam anna ma akhta'ak lam yakun liyusibak, wa ma asabak lam yakun liyukhti'ak. Artinya, dan ketahuilah, sesungguhnya apa yang ditakdirkan meleset darimu tidak akan pernah menimpamu, menjadi milikmu. Dan apa yang ditakdirkan menjadi milikmu tidak akan pernah meleset darimu. Resapi kalimat ini dalam-dalam, sobat. Jika hari ini sobat gagal mendapatkan pekerjaan yang sobat impikan, jika sobat kehilangan seseorang yang sangat sobat cintai, atau jika proyek besar sobat batal, itu bukan karena sobat sial, itu bukan karena sobat kurang hebat, itu karena hal tersebut memang ma akhta'aka, ditakdirkan meleset darimu. Bahkan jika seluruh manusia di bumi ini bersatu untuk memberikan hal itu kepada sobat, jika Allah bilang bukan, maka tidak akan pernah sampai ke tangan sobat. Lantas, untuk apa kita menangisi sesuatu yang memang bukan jatah kita? Sebaliknya, wa ma ashabaka, apa yang ditakdirkan untukmu tidak akan pernah nyasar ke tetangga. Rejeki sobat tidak akan tertukar. Jodoh sobat tidak akan diambil orang. Meskipun sobat merasa tidak layak, meskipun sobat merasa jalan buntu, jika Allah sudah menetapkan itu milikmu, maka seluruh alam semesta akan bahu-membahu mengantarkannya ke pangkuan sobat dengan cara yang ajaib. Inilah keyakinan yang membuat para kekasih Allah bisa tersenyum lebar di tengah badai. Mereka tahu badai hanya membawa pergi apa yang bukan milik mereka dan mendatangkan apa yang memang hak mereka. Maka, nasihat penutup saya untuk diri saya sendiri dan sobat hidayah semua. Hiduplah untuk hari ini. Jangan biarkan bayangan masa depan merampok kedamaian masa kini. Lakukan bagian sobat dengan sempurna. Sholatlah tepat waktu, bekerjalah dengan jujur, berbuat baiklah kepada sesama, dan berdoalah dengan penuh harap. Setelah itu, lepaskan, biarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menyempurnakan lukisan hidup sobat dengan kuas takdirnya yang maha indah. Percayalah, skenario Allah seringkali penuh plot twist yang mengejutkan. Kadang dia membelokkan arah kita, membuat kita menangis sebentar karena gagal, padahal dia sedang menyelamatkan kita dari jurang kehancuran yang tidak kita lihat.
Dia menghalangi kita dari keinginan kita yang kecil untuk memberi kita kebutuhan kita yang besar. Jadi, istirahatkan pikiranmu. Biarkan Allah menjadi Tuhan dan nikmatilah peranmu sebagai hamba yang dicintainya. Karena sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah mengecewakan hamba yang menaruh harapan hanya kepadanya.